Selamat datang kembali teman-teman di channel Junior Lawyer. Ya, ini kita lagi di kantor, lagi nggak ada sidang karena sidangnya sekarang tutup karena wabah corona ini. Jadi kita di kantor berkas-berkas. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang DM ke saya menanyakan, Bang, gimana sih caranya jadi pengacara? Nah, makanya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama rekan saya. Oh ya, kenalin, ini rekan saya nih. Mungkin di video pertama udah pada lihat, namanya Bapak Dekri Badiron. Sebenarnya dia lebih senior daripada saya, gitu. Tapi lebih pintar saya. Gitu. Ayo. Nah, jadi kita sekarang mau membahas atau pengen kasih satu sedikit informasi tentang gimana sih caranya jadi pengacara, apa sih syarat pengangkatannya gitu. Seperti kayak kita gitu kan, kok bisa bersidang di pengadilan tuh gimana. Jadi ada beberapa syarat jadi advokat itu. Dasarnya itu di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Semua ada sebenarnya di situ. Ada syarat pengangkatannya. Pertama misalnya harus warga Indonesia. Kemudian bertempat tinggal di Indonesia. Terus harus sarjana hukum. Nah, jadi ada juga yang tanya, Bang, saya ini magister hukum, doktor hukum, tapi S1 saya matematika ya. Nggak bisa, karena dalam undang-undang advokat itu wajib sarjana hukum gitu. Terus yang keempat itu harus menempuh pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, PKPA gitu. Nah, kalau sekarang kan PKPA udah banyak, jadi teman-teman bisa pilih aja, terserah mau PKPA diselenggarakan di mana, di universitas mana, terserah gitu. Kalau untuk waktunya sendiri, PKPA itu ya ada yang 1 bulan, 3 minggu, mungkin di bawah itu ada, saya juga kurang tahu. Kalau saya dulu PKPA sih 1 bulan gitu. Kalau sekarang kurang tahu, tapi harus PKPA. Setelah PKPA itu harus UPA, ujian profesi advokat gitu. Jadi kita harus ujian dulu, ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Nah, kalau terkait organisasinya terserah teman-teman lah mau pilih yang mana. Sekarang banyak organisasi advokat. Kalau saya di Peradi, sama dengan Bapak sebelah ini, Bapak Dekri, di Peradi, di Perhimpunan Advokat Indonesia yang berkantor pusat di Grand Sleepy Tower, Jakarta Barat. Nah, jadi setelah UPA ada namanya pelantikan, tapi sebelum pelantikan itu kita itu harus magang dulu 2 tahun itu. Jadi magang secara terus menerus di kantor advokat selama 2 tahun. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semua, baru kita bisa mengajukan pengangkatan atau pelantikan di pengadilan tinggi melalui DPC Peradi masing-masing gitu. Kalau untuk pelantikan apa Pak syaratnya? Syarat teknisnya apa? Jadi gini rekan Parningotan Tua Makbun SHMH. Syarat untuk pelantikan dapat diangkat menjadi advokat ada beberapa. Pertama, 1 adalah mengisi formulir pendaftaran, yang biasanya formulir pendaftaran itu bisa di-download atau diambil di cabang masing-masing tempat orang tersebut, calon tersebut berdomisili. Yang kedua, bukti store transfer pendaftaran, kemudian ditempel di kertas A4. Terus kemudian nomor 3, fotokopi KTP ditempel di kertas A4 juga sesuai, kemudian dilegalisir ke kelurahan atau kecamatan. Yang keempat adalah fotokopi sertifikat PKPA, ini kan khusus profesi advokat. Yang kelima, sertifikat ujian profesi advokat, punya sertifikat ujian advokat. Keenam, ijazah sarjana hukum, tempat perguruan tinggi diterbitkan, fotokopi ijazah ya, dan dilegalisir. Yang ketujuh, pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar ditempel juga di kertas A4. Kemudian surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh kantor advokat
yang sudah minimalnya menjadi advokat selama lebih dari 7 tahun. Kemudian fotokopi tanda pengenal advokat pendamping. Kemudian surat pernyataan tidak berstatus menjadi pegawai negeri sipil atau pejabat negara bermaterai 6.000. Kemudian surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sesuai domisili KTP. Kemudian syarat catatan kepolisian atau kemudian surat keterangan kelakuan baik. Yang terakhir yang nomor 13 adalah fotokopi kartu keluarga. Mungkin itu rekan Neo yang bisa saya Untuk sampaikan. SKCK-nya itu biasanya digunakan untuk mengambil ini ya, kelakuan baik di pengadilan negeri itu ya. Ya, Berarti benar. SKCK itu bukan langsung dibawa ke DPC gitu ya. Bukan. Jadi SKCK, jadi teman-teman SKCK itu dibawa ke pengadilan negeri sebagai syarat untuk mendapatkan surat kelakuan baik dari pengadilan negeri. Apalagi Pak syaratnya? Sudah Teknisnya gitu ya. Berarti itu udah bisa ya, kalau udah terpenuhi semua itu udah bisa untuk dilantik. sudah bisa nanti prosesnya setelah berkas terlengkapi, kemudian berkas itu diajukan ke Dewan Pimpinan Cabang tempat calon advokat tersebut berdomisili. Setelah itu pengurus seperti saya akan melakukan verifikasi mana yang belum lengkap dan sudah lengkap. Biasanya pengalaman kami banyaknya yang juri star, misalkan dia magangnya nggak sampai 2 tahun biasanya, atau kemudian advokat pendampingnya bukan advokat teradi, atau kemudian advokat pendampingnya belum 7 tahun. Nah, itu bisa kita minta untuk diperbaiki, dikembalikan sesuai dengan persyaratan tersebut. Yang lain-lain biasanya sudah terpenuhi, cuma itu saja. Kalau ini misalnya kan ada pertanyaan juga nih, KTP-nya dia itu misalnya di Sumatera atau di daerah Lampung misalnya KTP-nya, terus dia sarjana hukumnya di Jogja misalnya di UGM sarjana hukumnya, dan terus dia mengajukan pengangkatan di mana? Sesuai dengan KTP-nya tersebut. Sesuai KTP ya, berarti Ya. domisili ya, berarti nggak bisa misalnya karena sarjana hukumnya di Jogja harus Jogja, nggak bisa. Nggak Ya? bisa. Sesuai KTP ya, bukan tempat tinggal juga ya, bukan domisili ya, Sesuai dengan identitas KTP. KTP. Terus setelah itu usia minimal Usia minimal 25 25 tahun. sesuai dengan undang-undang advokat berarti ya. Sesuai dengan undang advokat. Berarti usia minimal 25 tahun, berarti kalau sudah sarjana hukum, udah PKPA, sudah UPA, tapi belum 25 tahun berarti belum bisa dilantik. Belum bisa. Belum dilantik. Ya pasti bayar. Banyak. Nah, biasanya bayarnya itu yang harus. Oh gitu. Nah terus ini misalnya magang. Magang itu dihitung dari mana? Karena kan banyak juga yang biasanya kalangan yang mau jadi advokat nih masih bingung. Magang itu dihitung dari mana? Misalnya dari apakah dia dari sarjana hukum atau dari dia setelah mengajukan magang atau gimana? Magang itu dihitung setelah dia lulus. Setelah dia lulus 2 tahunnya itu tadi Ya, ya? misalkan dia sudah magang di LKPH kampus sebelum lulus, tentunya tidak dihitung. Dia dihitung setelah lulus baru kemudian dihitung proses magangnya. Nah, setelah kelar semua syarat dalam undang-undang advokat selesai, berarti pelantikannya di pengadilan tinggi di tempat KTP-nya berada. Jadi Ya. semua itu pengurusan itu di DPC ya, nggak bisa ke DPR. Oh, ya? nggak bisa diusir nanti kalau misalnya langsung ke DPR diusir. Berarti nggak bisa ke pusat ya, bisa di Nggak bisa, Jakarta. lewat semuanya harus lewat DPC. Harus lewat DPC. DPC tempat KTP-nya berada. Tuh. Dan memang mekanismenya memang panjang. Seleksi itu satu DPC menyeleksi, setelah DPC selesai seleksi baru kemudian di DPN kemudian baru di PT, setelah itu balikan lagi ke DPN baru ke DPC, kekurangan itu. Ketika nanti mau dilantik itu advokat harus punya toga, harus beli toga dulu. Ya kalau advokat ya pengacara ya harus punya toga, kalau sekarang gimana? Kan ini sebelum dilantik misalnya nggak mau beli toga atau Oh. apa harus beli toga dulu, harus pakai toga. Ya harus punya lah, kalau pengacara harus punya toga, walaupun dia pengacara perdata atau apa ya dia toga lah gitu. Karena itu jubah kebesaran seorang pengacara. Jadi gitu teman-teman, kalau mau jadi pengacara ya syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi, nanti saya juga coba kasih di deskripsi syarat-syaratnya. Sebenarnya syarat-syaratnya itu udah ada sih dalam undang-undang advokat, cuman kalau untuk teknis-teknis apa kayak tadi syarat-syarat teknis lah, syarat-syarat teknis itu yang seperti dijelaskan Bapak ini tadi. Jadi itulah syarat-syarat teknisnya yang bisa diajukan, misalnya
ada yang ke DPC, nggak bisa ke TPN, itu kan yang nggak ada di dalam undang-undang advokat juga gitu. Jadi gitu, kalau mau jadi pengacara ya itu yang harus dipenuhi. Junior lawyer, terima kasih.